Kapten Jijun pun masih menguap. Di sini karena masih teringat keenakan kemarin malam. Hei, kepala unit artileri Kapten Jijun, ada apa? Oh, jalan turunnya ke sini ya. Oh, maaf, maaf. Aku nampaknya ngalamun. Baiklah, aku akan ke sana, Bu. Anjir, aku masih terganggu dengan peristiwa kemarin. Seolah-olah kemarin saja, tapi keenakannya aku masih kangen. Meskipun sudah seminggu sejak aku berenak-enak dengan Kapten Chung, dengan pemimpin Platon. Di samping itu, aku masih mengingatnya. Di sisi lain, di sini mereka sedang bekerja di sebuah kantor. Nampaknya di sini Kapten Jijun rupanya kangen dengan belayanya. Sejak hari itu kita tidak pernah bertemu lagi. Apakah cinta kita akan berlanjut? Nampaknya di sini lamunannya terkagetkan oleh Ibu Xiong yang menguap. Dan saya baru sadar menemukan nikmatan enak-enak. Pegal semua di badan gua, kata Ibu Xiong. Kenapa kamu begitu terganggu? Hah? Apa? Wow, rupanya dia datang di sini. Mungkin kepala unit alternatif tidak tidur nyenyak tadi malam, bukan begitu? Rupanya Nuonanya pun datang menemuinya. Jejun, setelah makan siang, memeriksa gudang persediaan, meskipun kamu masih belum tahu di mana itu, bukan? Ya, seperti itu. Ya, aku belum ke toko itu loh. Di Sersan, jaga, jika kau tidak ada kegiatan nanti, tolong bantu Jejun ya. Siap, Kapten. Oke, baru saja Sersan jaga batalion utama mendesak aku untuk membantunya sedikit sore ini. Nampaknya dia ingin menghindari pekerjaan ini, dasar. Dengan ini dia melarikan diri dari tugasnya. Jejun, kamu tahu kan kalau hari ini aku ada shift? Hah? Benarkah? Ya, aku tahu. Aku akan ada di sana sampai pagi. Jadi, kamu sah dulu persediaan artileri di gudang. Tapi sebelum aku pergi, aku akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan di sore hari ini. Dan juga, nampaknya di sini, pikiran di atas normal Jijun kembali ke tempat enak-enak. Rupanya, di bawah sakunya, pistolnya sudah siap tempur. Anjir, ada apaan ini? Kapten Jeju, nampaknya pistolmu sudah panas. Apakah mau meluncur? Jangan nakal, Kapten. Datanglah ke rumahku besok malam kalau kamu mau latihan tembak-menembak. Pistol kalau tidak pernah digunakan akan karatan. Bagaimana? Yup. Di sini Noonanya langsung melet-melet kepengen makan sambal. Kamu harus berpegangan erat, oke? Siap, laksanakan, Bu. Wow, di depannya saja keras, dalamnya mantap-mantap. Oh, ini perasaan yang aneh rupanya. Aku harus tetap fokus bekerja, kata Kapten Jijun. Astaga naga, berarti besok malam aku bisa latihan menembak lagi dengan Ibu San. Dan dia ini atasan yang baik dan perhatian. Anjir, sambil menggoda Kapten Jijun. Hari pun mendung berganti malam. Mereka tidak mengatakan akan turun hujan hari ini, bukan? Sungguh iklim yang aneh, Kapten Jijun. Kadang panas, kadang siang, kadang hujan. Datang tidak diundang dan pergi tidak diharapkan. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Mungkinkah akan segera hujan? Yuk segera cek kembali peralatan di gudang artileri. Ya, itu akan menjadi hal yang baik rupanya. Benar saja, tidak diundang dan tidak diharapkan hujan datang di hadapan mereka. Anjir, kenapa hujannya begitu deras? Bajuku jadi basah kuyup, kata Jijun. Benar saja, ditambah hujan yang begitu deras. Aduh, ini hujannya sudah dimulai loh, Kapten. Oh iya, benar juga, Bu. Ayo kita lanjutkan lari untuk ke gudang. Woi, kepala Judit, tunggu aku dong. Ayo cepat, Tip Kapten. Kamu akan tertinggal dengan yang lainnya. Nampaknya pakaian dari Ibu Sun sudah mulai basah karena terkena hujan. Mereka pun berlari-larian menuju gudang untuk tidak terlalu parah dalam hujan ini. Wow, rupanya di sini juga nampaknya sulit untuk dibuka karena sudah lama tidak dibuka menjadi karate. Akhirnya bisa juga kita buka. Ibu, kau tidak apa-apa? Aku basah kuyup semuanya, Kapten. Mereka tidak mengatakan apapun tentang gerimis ini, tapi aku yakin firasatku benar kalau akan hujan. Terpaksa aku harus ganti pakaian dulu supaya tidak basah kuyup. Bagaimana denganmu, Kapten? Sersan, penjaga mengapa dia melepas pakaiannya dengan begitu tenang, bahkan tidak menganggap aku ada di sini. Dia juga membersihkan kacamatanya dengan cukup cepat. Mungkin karena dia ada di unitnya, dia mungkin menganggap aku sebagainya dan tidak peduli tentang diriku. Padahal di sini, Kapten Jejun merasa mendapatkan pemandangan indah dari kejadian itu. Kepala artileri, oh, Kapten Jejun, ada apa? Kamu pasti juga basah kuyup. Lepaskan jaketmu dan gantung sebentar supaya kering kerontang. Oke, siap, Bu.
Terima kasih atas sarannya. Dan mereka pun membuka bajunya untuk mengeringkan pakaian. Aku tidak tahu apakah kamu akan mengingat jalannya setelah berlari begitu cepat. Hah, mungkin tersesat sedikit karena di sini adalah komplek pergudangan. Tapi bisakah kamu datang ke sini sebentar? Oh, gudang ini adalah tempat kami menyimpan peralatan dan perlengkapan tempur. Wow, benar juga ya. Gudangnya gede banget, kata Kapten Jijun. Unit-unit yang lebih tinggi mengunjungi kami secara berkala untuk melaksanakan inspeksi persenjataan. Dan dalam utama ada yang perlu mereka periksa adalah koper-koper di sini. Karena ibu so pendek, dia hampir tertimpa oleh kardus peralatan tempur. Ah, awas ibu, kamu bisa ketimpa dan penyok. Kepalamu bisa benjol loh, kata Kapten Jijun. Dan dia menangkapnya karena dia cukup tinggi. Tapi di sini terjadilah romantisme antara kedua manusia ini. Wow, tidak menyangka di sini rupanya kepala unit juga meresponnya karena terpana oleh tampanan Kapten Jijun. Apakah kamu baik-baik saja, Sersan? Ya, siap. Saya baik-baik saja. Tanganku kelincir karena hujan. Terima kasih telah menyelamatkanku, Kapten. Oke. Untuk melanjutkan apa yang aku katakan sebelumnya, apakah terutama mereka periksa adalah umur simpan dan inventaris perlengkapan dan juga senjataan perlengkapan tempur. Walaupun cuma menyentuh pantat sedikit, tapi terasa sampai ke bulu roma. Rasanya begitu kokoh dan tebal, seperti bazooka siap tempur ke medan laga. Baiklah, batin Ibu Sersan. Karena semuanya sudah diperiksa, mari kita segera ke kantor administrasi agar kita bisa mengeringkan diri sebentar. Oh, begitu ya, Bu? Iya, udah. Ayo kita ke sana. Hah, bahkan lebih dari kapten. Baiknya, aku berhenti memikirkan hal yang tidak-tidak. Dan aku akan bersemangat lagi. Batin Ibu Sersan. Tenji Jun, ini kenapa ya? Kok susah dibuka? Hah? Ada apa, Bu? Kepala arteri, apakah yang harus kita lakukan saat ini? Sepertinya kita terjebak di gudang ini karena memang dari awal susah dibuka karena karatan. Dan sepertinya kita terjebak di gudang, Kapten. Hah? Apa yang membuat khawatir, Sersan? Di sini kita tinggal telepon saja dan meminta bantuan ke orang lain. Kita tinggal panggil petugas lain untuk datang membantu kita. Hah? Dengan ide yang konyolnya, dia merasa ini sangat mudah. Tetapi di sini tidak ada sinyal karena ini adalah daerah khusus. Sinyal operator di daerah sini akan mengganggu dan membocorkan rahasia negara. Langsung di sini Kapten Jijun cengok dan merasa sok pintar. Nani kore? Benar juga. Hah, kenapa aku tidak pernah berpikir seperti itu? Maafkan aku, Ibu. Lagi pula, kalau di sini bisa memotret dan lainnya juga diperlengkapi sensor maling. Hah, benar saja, tidak ada sinyal di HP ku. Aku tidak menyangka akan seperti ini, batin Kapten Jijun. Jijun? Rupanya di sini Bu Sersan hanya mengetahui Kapten Jijun yang masih baru dalam hal ini. Oh, permisi, aku penasaran dengan reaksimu dan ingat bercanda sedikit, kata Ibu Sersan. Ya, jadi pintu ini sudah tua rupanya. Benar, pintunya benar-benar rusak, Kapten. Terus gimana dong? Tapi tidak perlu khawatir. Sebelum datang aku bilang ke petugas administrasi kalau aku akan datang ke sini. Kalau lama di sini, tentu mereka akan curiga. Aku bilang padanya kalau aku akan ke gudang sini ada urusan. Semoga saja mereka menyadarinya, kata Bu Sersan. Sebelum hari ini berakhir dia pasti akan tiba, tapi kita tidak tahu kapan dia akan menyadarinya. Itu masalahnya, Kapten. Setelah 30 menit kemudian, di sini rupanya mereka kedinginan karena baju mereka basah. Bintara kemarilah dan duduk di sini, Kapten. Kita ngobrol-ngobrol aja sembari menceritakan kehidupan kita dan menunggu hujan reda. Karena kita seperti ini lebih baik. Kita beristirahat dengan baik. Bener juga, Ibu. Kita belum banyak bicara sebelum ini karena kita masih magang atau baru di tempat ini, bukan? Benar. Bagaimana jika kita memanfaatkan tempat ini untuk lebih dekat satu sama lainnya? Dan nampaknya di sini Kapten Jejun terperanjak karena peristiwa ini. Apa ini? Apa yang aku rasakan? Kenapa aku merasa gugup di samping Kapten Jejun? Padahal aku ini sudah berpengalaman alias punya anak loh. Oh, cukup lama mereka mengobrol-ngobrol dan hujan pun cukup reda. Apa karena aku berada di ruang tertutup dengan pria lain? Ngomong-ngomong, Ibu, betapa beruntungnya ya aku karena aku tidak sendirian di sini. Ya benar, ada teman ngobrol kan? Pintar ini tampaknya tidak memikir apa-apa pun dan pikirannya sangat bersih. Berbeda dengan aku yang sudah berpengalaman. Apakah aku sendirian mengatakan ini? Bu, ada apa? Apa yang kepikirkan? Apa yang aku lakukan? Aku membayangkan dan masih teringat. Tidak bisa melupakan tekanan yang kurasakan di bagian belakangku waktu Kapten Jijun dan aku
Melenggu dari kardus jatuh. Sepertinya pakaianmu tidak cukup kering. Kenapa kau tidak melepaskan untuk saat ini, Ibu? Oh iya. Kurasa aku akan melakukannya. Terima kasih atas perhatianmu. Takutnya Anda kena flu loh. Oh iya ya. Terima kasih. Apakah kamu tidak nyaman bersamaku? Batin dan Jujun. Rupanya setelah dibuka, rupanya Kapten Jijun melihat pemandangan yang aduhai. Ini juga bagian dari kehidupan militer. Tidak ada sedikit keheningan di daerah ini. Mereka sambil ngobrol panjang lebar. Bisakah aku menjelaskan tentang unit saat ini menunggu orang lain tiba? Tentu saja, Kapten. Bagaimana? Apakah Anda yang ingin terangan di daerah sini? Oh iya, tentang unit-unit yang sudah rusak. Senjata yang sudah rusak gimana? Oke, akan kuterangkan. Di sini yang panjang lebar. Jadi apakah aku melihat keluarga di akhir pekan Sersan? Kebenar, aku sudah bercerai. Biarkan aku dan putraku berawat di daerah orang tuaku di daerah Seoul. Di anakku itu dirawat oleh kakek dan neneknya. Aku hanya bisa melihat putraku di akhir pekan saat ini. Tapi jika menyentuh giliranku, aku tak bisa melakukannya karena peraturan militer di daerah sini cukup ketat. Jadi, aku nikmati aja hidup ini, Kapten. Bagaimana rasanya terpisah seorang ibu dengan anaknya? Terkadang saat aku ingin pulang sendirian setelah bekerja, kamu merasa sangat kesepian, bukan? Tanpa adanya buah hatimu. Sial, aku ingin mencemaskan AS dan sekarang makan lebih tidak nyaman lagi karena dia malah curhat tentang masalah pribadinya, batin Kapten Jijun. Rupanya di sini Ibu Sersan menceritakan dan curhat panjang lebar ke Kapten Jijun. Aku sudah terlalu lama rupanya. Mereka mengatakan kepadaku untuk tidak tinggal sendirian, bahwa aku harus keluar dengan hobi atau semacamnya supaya aku tidak tertekan di barak ini. Betapa mengerikannya, bukan? Panjang lebar dan masih bercerita saja. Sersan ini benar, aku kutakan di departemen kan baru, bukan? Sersan, iya Kapten. Apakah aku mohon maaf memotong percakapanmu dengan sopan seperti ini, tapi tiba-tiba aku kebelet pipi. Akankah ada toilet di sini? Tentu saja tidak ada, Kapten Jejun. Tapi apa yang sedang nampaknya di sini? Sangatlah khawatir dengan dan terkejut tentang permintaan Kapten Jejun. Oke, sebentar. Aku lihat dulu apakah ada alat darurat atau semacamnya untuk memenuhi hasrat Anda, Ten. Karena ini kondisi darurat. Bagaimana kalau kamu kencing di daerah ini? Memakai helm ini? Helm anti peluru ini adalah untuk membuangnya. Jika sangat mendesak, kamu dapat menggunakannya untuk saat ini. Dan apapun itu di dalamnya, jangan dianggapnya. Bagaimana kalau ketahuan unit lain kalau saat dipakai? Ya, ntar kita cuci dulu, Kapten. Saat ini berakhir, kamu bisa melemparkannya melalui jendela itu. Oh, airnya dibuang di situ ya, Ibu ya? Iya. Ya sudah, akan aku lakukan. Terima kasih, karena ini adalah darurat. Aku akan melakukannya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentangku, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan anggap aku tidak ada. Baiklah Ibu. Di sini Kapten Jijun meletakkan helm anti peluru di bawah supaya bisa dijadikan ember. Cobalah untuk memaksa situasi hanya darurat seperti ini. Rasanya tidak nyaman karena ada wanita di sampingku dan sekarang aku harus mengeluarkannya. Anjir. Tolong, bahwa Sersan tidak berpikir bahwa aku ini adalah manusia aneh. Nampaknya di sini dengan hormat, Bu Sersan menghadap ke tembok supaya tidak ngintip. Oh, tetapi rupanya membuat ia penasaran. Di sini dia pun celingak-celinguk dan benar saja. Melalui pantulan kacamatanya terlihat sedikit. Bahkan itu sangat tegak dan besar. Batin Ibu Sersan. Yang besar apanya Ibu? Di sini dia hanya terdiam saja, mematung dan membisu. Itu jauh lebih besar dari suamiku, anjir. Aku merasa itu sangat fenomenal. Bagaimana kalau bazooka itu digunakan untuk latihan tembak? Nampaknya di sini tidak lama kemudian, Kapten Jijun sudah selesai melakukan hajatnya dan ingin membuangnya. Apa yang salah denganku? Ayolah bertanya Swol. Batin Ibu Sersan. Dan dia pun membuangnya lewat jendela. Apakah sekarang sudah lebih baik, Kapten Jijun? Terima kasih Ibu atas sarannya. Aku benar-benar menyelamatkanku di dalam keadaan genting ini. Ya, sama-sama Kapten. Tidak usah dipikirkan. Dalam benak Sersan, apanya yang tidak dipikirkan? Bagaimanapun aku ini seorang wanita dengan seorang anak, tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku ringan dan semakin pikiranku di atas normal. Anjir. Tapi di benakku, aku merasa bahwa aku mulai berharap sesuatu dari sana. Nampaknya hujan sedikit reda di daerah
bergudangan persenjataan nuklir. Pada akhirnya drama itu cukup berlatih juga. Oh, rupanya mereka selalu bercakap-cakap tentang drakor yang hangat akhir ini. Ya, sepertinya aku sudah memiliki sesuatu untuk ditonton di rumah tadi. Rupanya seru-seru di Netflix. Tidak berharap aku berbicara denganku secara alami, batin Kapten Jijun. Apakah ini kemampuan bawaan seorang ibu yang diajak ngobrol terlalu enak? Sekarang aku memikirkannya, sepertinya ia telah mendekati kepala skuadron. Apakah kalian berkencan? Rupanya di sini. Ibu Sersan menanyai Jejun dan kepala skuadron tentang hubungan mereka. Apa? Apa ibu yang dimaksud? Kalian sering bersendirian di ruang pelatihan dan mereka juga pergi bersama setelah bekerja. Bahkan kalian ikut makan bareng dan nonton. Apa hubungan spesial kalian ini? Apakah terjalin? Tidak seperti itu ibu. Kita hanya membicarakan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan satuan kita. Di ruang pelatihan mereka hanya membutuhkan seseorang untuk membantu mereka dengan latihan mereka. Karena aku berpengalaman dalam bidang atletis, aku pun membantu mereka. Dan setelah bekerja, kami hanya tinggal di gedung tempat tinggal yang sama. Tidak kurang, tidak lebih. Naruto di benak Kapten Jejun. Tapi serius, hubungan apa antara aku dan kepala skuadron kemarin? Ini harus dirahasiakan. Tidak boleh diungkapkan ke publik atau reputasiku akan hancur. Jangan bilang pikir aku adalah ia yang hanya digunakan dan dibuang setelah selesai. Batin Kapten Jijun. Kami dan ibu hanyalah seorang senior dan junior dan tidak ada lebih dari tempat kita. Di sini rupanya Jejun menjelaskan hubungannya. Begitu ya Kapten. Kemudian orang yang menjadi pajak kepala pasukan akan beruntung. Itu tinggi dan jangan kaki hujan bagus juga. Apa maksud Anda? Iya, karena terlihat ganteng gitu loh. Oh, nah tingginya masuk akal, tapi mengapa tangan dan kaki juga bagus? Apa yang dimaksud dengan Ibu Sersan ini? Di sini Justin Jijun tidak maksud dengan percakapannya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang dengan tangan dan kaki besar juga memiliki rudal nuklir yang kuat. Oh, panjangnya bisa seperti ini. Itu hanya mitos Ibu. Mitos? Mereka mengatakan bahwa ukuran tidak memiliki hubungan dengan tangan dan kaki. Oh begitu ya. Lalu apakah kelilingnya kecil? Anjir, rupanya ibu-ibu ini sudah lost control. Tidak, apa yang kamu katakan sih ibu? Aku tidak bercanda loh. Itulah mengapa itu membuat aku lebih curiga. Pimpinan patroli. Di sini ada yang menggedor-gedor. Hei, apakah kalian di sana? Kepala patroli adalah kepala skadron di dalam. Sung Jeju. Rupanya mereka menyelamatku. Pintunya rusak dan tidak terbuka dari dalam. Bisakah kami mencoba melempar kami dari luar? Oke, kepala patroli. Aku akan menolong kalian dari luar. Time skip terjadi di sini. Setelah keluar dari gudang, mereka pun mencoba WC umum Lavenderia. Akhirnya keluar juga. Sudah terlambat, jadi kita pengeringan berakhir. Kepala pasukan, apakah kau langsung akan pulang setelah mengeringkan badan? Jadi kepala patroli, bagaimana tentang ini? Oh, benar juga. Meskipun aku pulang setelah bekerja, tidak ada yang menungguku. Jadi aku berencana untuk tinggal dan melakukan sesuatu yang lain sebelum aku pergi dari kantor. Jadi aku akan tetap membantumu juga. Mungkin ini meringankan tugasmu. Dan nampaknya mereka mencuci pakaian di laundry dan supaya kering lebih cepat. Aku juga tidak punya orang yang menungguku di rumah, Ibu. Kepala kuadron, mengapa dia masih sendirian? Aku harus keluar dengan seseorang. Setidaknya aku memperkenalkan diri kepada seseorang. Di sini mereka terus ngobrol beberapa menit kemudian. Wanita macam apa yang kamu suka? Katakan saja Kapten Jijun. Aku memiliki banyak kenalan dan bisa aku kenalkan kepadamu. Oh, aku lebih seseorang dengan kematangan dan kepribadian yang teguh. Seseorang dengan penampilan yang sehat daripada gaya tipis. Persis seperti tubuh glamor bos patroli. Seperti aku? Apakah kamu menyukai tubuh wanita seperti milikku? Kepala skuadron, apakah pikiranmu ini sudah menyelesai? Tapi di lingkunganku, aku tidak tahu siapa yang dengan fisiknya seperti diriku. Lagi pula, seorang ibu dengan anak-anak tidak dapat melakukan apa-apa. Apa sih yang aku bicarakan? Ini seharusnya tidak terjadi obrolan semacam ini. Aku jadi canggung, batin Ibu Sersa. Untuk seorang pria muda bahkan tidak punya pacar, aku harus menanyakan yang tidak seperti ini. Ketika aku mendengar bahwa fisikawanku adalah tipe ideal, aku jadi merinding. Itu membuatku berpikir mungkin ada kesempatan untukku. Dari sudut pandangku, pemimpin regu itu sangat menawan. Orang yang tidak melakukan apapun tentang hal itu adalah orang-orang yang benar-benar aneh.
Di sini nampaknya nah, ucapan Kapten Jijun. Tadinya Sersan mau cuci muka, malah airnya kaget menyiprat ke celana dari Kapten Jijun. Aduh, apakah aku baik-baik saja pemimpin regu? Maaf, aku tidak sengaja. Aku benar-benar ceroboh. Di sini rupanya basah kuyup. Bagaimana aku kan dengan handuk ini? Ya, dengan handuk hangat ini rupanya kering juga. Tetapi di sini, Ibu Sersan terkaget-kaget dengan pemandangan di matanya. Seperti yang diharapkan, hanya sentuhan ringan membuatnya terasa bagaimana rasanya di dalam? Aku tidak bisa menahannya lagi. Batin Ibu Sersan. Sepertinya basah kuyup di dalam Kapten Jijun. Bisakah aku membersihkannya juga? Ibu, apa-apaan ini? Sebenarnya ketika aku sedang sibuk di gudang beberapa waktu lalu. Dari jendela aku melihat dari sudut mataku. Rupanya di sini, Sersan menoleh ke tempatku. Itu adalah perbudak Bintara yang diam-diam memata-matai pribadiku. Apakah wanita ini kurang dengan servisnya? Anjir, rupanya di sini Kapten Jijun merasa tanggung. Maaf Kapten, sedangkan dia perasaannya masih kepada Sersan. Aduh, tolong, apa yang terjadi ini? Aku juga sangat tidak tahan sampai pikiranku di atas normal. Dan benar saja, Kapten Jijun membawa pistol dari gudang tadi. Wow, ini pistol yang besar banget, kata Ibu Sersan. Anjir, kalau terkena akan bahaya. Oke, dan kenapa kamu membawa pistol sebesar ini? Itu untuk jaga-jaga saja, Ibu. Baiknya kau kembalikan ke gudang aja. Dan rupanya terjadi time skip karena admin pengen skipnya aja. Di sini sudah 5 menit kemudian.